dikumandangkan ataupun dibacakan ada di dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ayat ini sungguh populer di samping Ar-Rum ayat 20. Ini juga sangat populer, di mana ayat ini memerintahkan kepada semua manusia, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau bujangan. Jadi orang bujang atau bujangan berbeda tuh Pak. Kalau bujang ting-ting. Tapi kalau bujangan ya namanya bujangan. Di belakang dia tidak bujang lagi, tapi di depan dia ngaku bujangan. Nah itu bujangan. Tapi ayat ini memerintahkan demikian. Nikahkanlah orang-orang yang masih hidupnya bujang atau membujang. Ya, bujangan. Nikahkanlah orang-orang yang sudah layak untuk menikah, baik dia dari keluargamu sendiri ataupun hamba sahaya yang kamu miliki. Jika mereka yang nikah ini kurang mampu atau miskin atau fakir, maka Allah janji yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan memberikan kemampuan. Kalau bahasa pegaganya yang akan mengayakan pengantin itu nanti Allah. Jadi kalau ada orang yang belum nikah sekarang ini khawatir kalau nikah nanti jadi melarat, susah, cobalah menikah. Ini ayat Al-Quran. Allah akan memberikan kemampuan, akan mengayakan orang yang menikah itu dari karunia-Nya sendiri. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya, lebih maha mengetahui. Jadi kita yakin memang kenyataan begitu Bapak Ibu. Kalau orang masih sendirian, sekalipun dia kaya, jarang sekali disebut si A itu orang kaya, dia masih bujang. Kenapa? Masih dikhawatirkan yang kaya itu bukan dia, bapaknya yang berada di belakangnya, mamangnya. Tapi kalau dia sudah menikah nanti insya Allah, seperti anak kita berdua ini, semuanya sarjana keperawatan, Andri dan Wiwi ini bekerja ya, di di kesehatan. Saya yakin nanti dengan modal ilmu pengetahuan ini yang punya keterampilan tersendiri di dalam bidang kesehatan ini, inilah Allah Subhanahu wa taala nanti akan menurunkan karunia rezekinya kepada mereka, pasangan yang baru ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara tidak usah khawatir kalau lantaran menikah jadi melarat miskin, tidak, Allah jamin. Ya, Allah jamin untuk jadi orang yang punya kemampuan, Allah akan memampukan. Tapi jangan pula nanti kita yang sudah punya istri ini kena ingin lebih kaya lagi, nikah terus. Ya, 2-3 tahun nikah lagi. Kenapa? Allah jamin orang nikah itu diberikan kekayaan. Kalau banyak menikah banyak kekayaan pula. Tidak demikian, jangan digaris bawahi di situ. Tapi ada orang yang khawatir tidak menikah takut miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selanjutnya sehubungan dengan syarat ini kepada mempelai yang baru terutama dan juga kepada kita semua. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita baca nanti ayat Al-Quran di dalam surat Luqman ayat 14. Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala nanti supaya berbakti kepada kedua orang tua dan bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah dan kedua orang tua. Gunanya apa? Dalam membina rumah tangga ini keberkahan. Butuh berkah. Jadi supaya pasangan yang baru ini, Ananda Wiwi Nurjana Askep Nurse, kemudian Andri Pratama Askep Nurse, pasangan yang baru ini, supaya nanti suami istrinya itu mawaddah warahmah itu, sakinah mawaddah warahmah itu plus berkah dalam membina rumah tangga. Semua orang ingin berkah. Banyak kriterianya, banyak syarat-syaratnya, tapi saya akan coba
surat Luqman ini ayat 14. Begini bunyinya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Nah, kita lihat dari ayat ini saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia supaya dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Pak, Bu, ini sangat penting. Banyak kejadian di masyarakat kita, orang sudah dapat istri, punya suami, yang laki punya istri, yang perempuan punya suami, lupa dengan orang tua. Kalau orang pengantin ini sudah punya pasangan seperti ini, lupa dengan orang tuanya, ini bakalan rumah tangganya yang direncanakan sakinah mawaddah warahmah itu akan kurang berkah. Nah, bukan tidak baik, akan kurang berkah. Ini sangat penting, yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu orang punya pasangan. Maaf, ini ada lagi karena sudah punya kedudukan itu ada lagi yang lebih tinggi kedudukan. Kata orang dulu, langit tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Nah, yang di bawah biasanya susah dengan yang lebih tinggi, maka dia memperlakukan yang di atasnya itu lebih dari orang tua. Kalaupun mau dilakukan, jangan dilebihkan, samakan saja dengan orang tua kita. Banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau menjelang ada perayaan-perayaan, Lebaran dan sebagainya, biasanya kita guru dengan kepala sekolah, dengan kepala dinas, dengan terus dan seterusnya itu 2-3 bulan sebelumnya sudah berpikir ngasih apalah di situ. Mulai hitung-hitungan, beli ini, beli itu, antarkan situ, antarkan sini. Kenapa? Atasan. Teringat gak dengan ibu bapak kita? Nah, ini berbahaya, rumah tangga ini. Ini rumah tangga. Ya. Banyak Pak yang lupa. Separuh mobil tadi isinya yang diberikan kepada atasan, kepada teman dan sebagainya, tapi untuk ibu bapaknya tidak. Bahkan kadang-kadang lupa sanjung silaturahmi kepada rumah orang tuanya. Hati-hati, kita punya rumah tangga tidak akan berkah. Ya, tidak akan berkah. Kepada anak kami Wiwi dan Andri, sejak hijab kabul tadi, Anda tidak ada lagi ucapan itu bapakmu, ini bapakku dan ibu. Tapi sejak menikah ini, Anda sudah punya ucapan itu bapak dan ibu kita. Ini bapak dan ibu kita. Nah, jadi bapak kita jangan lagi bapak. Walaupun itu ada daerah-daerahnya yang mengucapkan seperti itu, tapi kalau bisa kita perbaiki bahasanya, jangan begitu. Kenapa? Sering rumah tangga ini bermasalah gara-gara siapa? Begitu ada orang tua kita datang, kata istri kita, Pak, tadi bapakmu datang tadi, orang tuamu datang tadi, begitu juga yang laki-laki tadi mah, orang tuamu, bapakmu datang tadi, tapi jangan lagi kata-kata sudah. Tadi bapak kita, kalau yang di Palembang atau yang di daerah sebutkan saja. Bapak kita tadi datang dari Palembang, bapak kita tadi datang dari Sekayu umpamanya. Jadi lebih enak. Kita berdua itu enak, rasanya saling menghargai. Saling menghargai. Jadi bahasa yang sedikit ini sangat penting. Jangan lagi ada kata-kata itu bapakmu, itu ibu, tapi bapak kita. Ya, ini bahasa, tapi ini sering berbahaya jadi permasalahan di rumah tangga kita. Berikutnya saling memberi. Pak, kita memberi orang tua kita, usahakan jangan berbeda.
Kalaupun berbeda warna, isinya sama. Bungkus kadonya boleh berbeda warna dan kembangnya, tapi isinya kalau bisa usahakan sama. Kalau ada baju batik satu, ada selendang untuk ibu kita satu, mertua kita seperti itu, ibu kita sendiri juga seperti itu. Insya Allah kalau seperti ini aman, tidak perlu yang mahal-mahal, tapi ada keadilan, ada pemerataan. Ada pemerataan. Jangan giliran orang tua kita yang lebih bagus, yang lebih mahal, giliran mertua dikurangi dari sini. Kan cuma mertua. Ini jangan. Saya sering berpesan kalau bisa yang namanya mertua itu harusnya lebih daripada orang tua kita sendiri. Mengapa kita harus lebihkan? Ini satu penghargaan dan penghormatan. Nanti pasangan kita akan melebihkan kedua mertuanya. Jadi kita melebihkan bapak ibu istri kita melebihkan bapak ibu kita sendiri. Jadi sama-sama nanti saling melebihkan. Tidak harus ini diatur, tapi keduanya sudah memahami itu. Jadi sama dengan kita minta maaf. Dalam Al-Quran itu agak susah mencari firman Allah menyuruh kita mintalah maaf kepada orang lain. Tapi ada perintahnya, maafkanlah saudaramu, maafkanlah orang lain, maafkan orang yang punya salah. Kalau kita memahami ini semua, kita memaafkan orang lain, maka kita nyaman. Kenapa? Sudah saling memaafkan. Nah begitu juga ini. Jadi kita berusaha memiliki rumah tangga, keluarga yang bahagia plus berkah. Nah ini, jadi ada kami tolong ini dicamkan berkah, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi digambarkan dalam Al-Quran bagaimana susah payahnya orang tua memelihara kita, membesarkan kita, membiayai hidup kita. Teristimewa ibu kita yang sudah mengandung kita, kemudian melahirkan kita, setelah itu menyapi merawat kita dari kecil. Ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari 2 tahun, ada yang kurang sedikit. Itu bukan main susah payahnya. Anda mendapatkan seorang istri yang sudah siap pakai. Naknya ngolahkan istri tidak lagi, sudah siap pakai. Nak belikan pakaian yang banyak tidak lagi, dia bawa nanti pakaiannya. Begitu juga Wiwi dapat seorang suami, tidak perlu nak kuliahkan suami lagi, karena dia sudah sarjana, sudah bekerja. Tinggal apa ayat itu lanjutannya? Anis kurli, puji Tuhan. Kalau kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dan memahami ini, Anda bersyukur padaku. Dan dilanjutkan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Kenapa? Kita terima pasangan kita siap pakai. Dapat pasangan siap pakai. Dapat pasangan siap pakai. Bersyukurlah kepada Allah. Aniskurli wali walidai ilayal masih, sesungguhnya kita nanti kepada pula kata Allah kamu akan dikembalikan. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya dari Al-Quran. Nanti dicocok-cocokkan, disesuaikan. Saya memberikan syarat ini terutama kepada pasangan yang baru ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian kepada Allah kita mohon ampun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami semua sejak pagi tadi hingga sekarang ini masih berada berkumpul memenuhi undangan dua keluarga besar ini dalam rangka memberikan doa restu dan ikut menyaksikan mulai dari acara akad nikah dan resepsi pernikahan ini. Kita semua yang berada di sini memohon kepada Allah kiranya termasuk kita semua menjadi orang yang senantiasa
beriman dan bertakwa kepadanya. Karena dengan iman dan takwa serta amal baik kita inilah yang merupakan jaminan kita untuk bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami semua yang hadir mendoakan kiranya pasangan yang baru ini menjadi pasangan yang didambakan oleh dua keluarga besarnya, yaitu pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, dan pada gilirannya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya berupa rezeki keturunan zuriatnya yang laki-laki dan yang perempuan yang soleh dan solihah, yang bisa berbakti kepada kedua keluarganya, kepada kedua orang tua dan keluarganya, dan bisa menjadi hamba Allah yang terbaik nantinya. Allahumma ya Allah ya Tuhan sebagai manusia kami memohon kepadamu ya Allah, kami masing-masing mempunyai orang tua. Bagi orang tua kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburannya ya Allah, terangi kuburannya ya Allah, ampuni segala salah dan dosanya, terimakan segala amal baiknya ketika masih hidup tadi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang sekarang mungkin sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, segera sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang sekarang sedang sehat, yang sedang mencari karunia-Mu ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, mudahkan mereka dalam menggapai karunia-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.